pembangunan menurut Adam Smith. Adam Smith menjelaskan pembangunan ekonomi melalui 3 pilar utama, yaitu yang pertama, pembagian kerja atau division of labor. Menurut Smith, pembagian kerja adalah faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dengan memecah proses produktivis menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Pekerjaan menjadi lebih terampil dan efisien dalam bidang tertentu. Contoh klasik dari Smith adalah pabrik peniti, di mana pembagian kerja kemungkinan produksi ribuan peniti per hari dibanding hanya beberapa jika dikerjakan oleh satu orang. Yang kedua, akumulasi modal atau capital accumulation. Pembangunan terjadi ketika hasil dari produksi digunakan kembali untuk investasi, bukan hanya untuk konsumsi. Semakin besar investasi dalam alat produksi, mesin, infrastruktur, semakin tinggi, semakin besar produktivitas dari output ekonomi. Yang ketiga, yaitu perluas pasar, expansion of markets. Smith percaya bahwa pasar yang luas mendorong pembagian kerja lebih lanjut. Karena itu, perdagangan bebas dan integrasi pasar sangat penting dalam proses pembangunan. Semakin besar pasar domestik maupun internasional, semakin besar insentif untuk meningkatkan efisien dan produksi. Menurut David Ricardo, dalam pengembangan David Ricardo tidak secara khusus mengembangkan teori pembangunan. Dia lebih dikenal karena kontribusinya pada teori ekonomi klasik, khususnya dalam bidang teori nilai, teori sewa, dan distribusi pendapatan. Dan untuk pembahasan yang pertama yaitu teori nilai Ricardo. Ricardo berpendapat bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk reproduksinya. Ialah seperti modal dan tanah, tetapi dia menekankan bahwa tenaga kerja adalah faktor utama yang menentukan nilai. Dan yang kedua yaitu teori sewa Ricardo. Teori sewa Ricardo menjelaskan bagaimana sewa tanah ditentukan oleh perbedaan komoditi dan menghasilkan sewa yang lebih tinggi karena menghasilkan hasil panen yang lebih besar. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori distribusi pendapatan Ricardo. Ricardo berpendapat bahwa pendapatan nasional dibagi antara 3 kelas, yaitu pemilik tanah, pemilik modal, dan pekerja. Dia percaya bahwa pemilik tanah mendapatkan sewa, pemilik modal mendapatkan keuntungan, dan pekerja mendapatkan upah. Meskipun tidak secara langsung, Ricardo mengembangkan teori pembangunan. Pemikirannya tentang nilai, sewa, dan distribusi pendapatan memiliki implikasi penting untuk memahami pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Konsep-konsep pembangunan menurut David Ricardo. Yang pertama, hukum hasil yang semakin berkurang. Law of diminishing returns. Dalam pertanian, ketika input tenaga kerja atau modal terus ditambahkan ke tanah yang tetap, hasil tambahan akan menurun. Ini menyebabkan biaya produksi naik, keuntungan kapitalis turun, dan pembangunan melambat. Yang kedua, pertumbuhan terbatas oleh sumber daya alam. Tanah dianggap sebagai faktor produksi yang tetap terbatas. Ketika permintaan pangan naik, tanah yang kurang subur harus digunakan menaikkan harga pangan dan sewa tanah. Yang keempat, teori sewa tanah. Sewa tanah karena perbedaan kesuburan tanah, tuan tanah menerima bagian lebih besar dari pendapatan nasional. Seiring berkurangnya tanah subur, ini dianggap memperlambat pertumbuhan karena pendapatan tuan tanah tidak lagi efisiensi. Yang keempat, keuntungan kapitalis menurun. Saat sewa tanah meningkat dan upah naik, keuntungan kapitalis menurun. Hal ini membuat mereka kurang terdorong untuk melakukan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Konsep pembangunan menurut Max Weber yang menekankan pada pentingnya nilai-nilai budaya, etika kerja, rasionalitas, dan birokrasi dalam proses pembangunan masyarakat. Weber berpendapat bahwa kemajuan ekonomi dan sosial di masyarakat barat ada ajaran etika Protestan yang menekankan kerja keras, kedisiplinan, dan penghematan. Nilai-nilai ini mendorong lahirnya semangat kapitalisme yang menjadi fondasi pembangunan modern. Selain itu, Weber menekankan pentingnya rasionalisasi, yaitu perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat dari yang tradisional menjadi rasional dan sistematis.
Hal ini tercermin dalam pembentukan sistem birokrasi modern yang terstruktur, efisien, dan berbasis pada aturan serta keahlian. Bagi Weber, birokrasi merupakan sarana yang penting untuk mencapai pembangunan karena mendukung pemerintahan yang tertib dan efektif. Dengan demikian, pembangunan menurut Max Weber tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada beberapa nilai-nilai sosial dan kelembagaan masyarakat menuju arah yang lebih modern dan rasional. Pembangunan menurut pandangan Marxis. Menurut pandangan Marxis, berakar pada analisis kelas sosial, relasi produksi, dan konflik antar kelompok yang memiliki alat produksi dan kelompok pekerja. Kemudian di sini ada beberapa konsep pembangunan yang perspektif. Di antaranya ada pembangunan sebagai proses historis atau material. Marx sendiri melihat sebagai perkembangan hubungan produksi dan perkembangan kelas. Pembangunan bukan sekedar soal ekonomi atau teknologi, tetapi perubahan dalam struktur kelas dan cara produksi. Kemudian ada kritik terhadap kapitalisme. Marx menganggap bahwa pembangunan dalam sistem kapitalitas cenderung menciptakan ketimpangan sosial dan eksploitasi. Keuntungan pertumbuhan ekonomi dinikmati dari kelas borjuis, sementara kaum proletar tetap dalam kondisi tertindas. Saya akan menjelaskan sedikit. Borjuis itu istilah yang merujuk pada kelas sosial yang memiliki alat atau modal produksi yang sering dianggap sebagai kelas menengah. Kemudian proletariat tersendiri dia diidentifikasi sebagai kelas sosial rendah. Anggota kelasnya itu disebut dengan proletarian.